Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listiani. Jabatan saya sebagai bidan terampil. Saya adalah peserta pelatihan dasar CPNS golongan 2 Kabupaten Kota Baru tahun 2025. Angkatan 17 kelompok 4, nomor daftar hadir 33. Di sini saya akan memaparkan analisis isu efektivitas jabatan fungsional bidan. Tugas jabatan fungsional bidan terampil menurut Permenpan RB nomor 36 tahun 2019. Tugas pokok dan fungsi bidan terampil adalah mencakup pelayanan kebidanan esensial seperti pengkajian ibu hamil, penanganan persalinan normal, asuhan masa nifas dan bayi baru lahir, serta layanan keluarga berencana dan promosi kesehatan. Bidan terampil juga berwenang melakukan tindakan pencegahan infeksi, memberikan edukasi kesehatan, dan memfasilitasi inisiasi menyusui dini dengan fokus pada kasus fisiologis. Kemudian uraian tugasnya yang pertama adalah melakukan pengkajian pada ibu hamil fisiologis, melakukan pemeriksaan laboratorium sederhana pada pelayanan kebidanan, merencanakan asuhan kebidanan kasus fisiologis sesuai kesimpulan, memfasilitasi informed choice dan informed consent, melakukan tindakan pencegahan infeksi, memberikan nutrisi dan rehidrasi, oksigenasi, personal hygiene, memberikan vitamin, suplemen pada klien asuhan kebidanan kasus fisiologis, melaksanakan kegiatan asuhan pada kelas ibu hamil, memberikan KIE tentang kesehatan ibu pada individu atau keluarga sesuai dengan kebutuhan, melakukan asuhan kala 1 persalinan fisiologis. Kemudian melakukan asuhan kala 2 persalinan fisiologis, melakukan asuhan kala 3 persalinan fisiologis, melakukan asuhan kala 4 persalinan fisiologis, melakukan pengkajian pada ibu nifas, melakukan asuhan kebidanan masa nifas 6 jam sampai dengan hari ketiga pasca persalinan atau KF1, melakukan asuhan kebidanan masa nifas hari ke-4 sampai 28 pasca persalinan atau KF2, melakukan asuhan kebidanan masa nifas hari ke-29 sampai 42 pasca persalinan atau KF3, melakukan asuhan kebidanan pada gangguan psikologis ringan dengan pendampingan, melakukan fasilitasi inisiasi menyusui dini atau IMD pada persalinan normal, melakukan asuhan bayi baru lahir normal. Kemudian melakukan penanganan awal kegawat daruratan pada bayi berat lahir rendah atau BBLR, memberikan komunikasi informasi dan edukasi atau KIE tentang kesehatan anak pada individu atau keluarga sesuai kebutuhan, melakukan pelayanan keluarga berencana atau KB oral dan kondom, memberikan komunikasi informasi dan edukasi tentang kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana atau KB pada individu atau keluarga sesuai kebutuhan, melakukan promosi dan edukasi tentang perilaku pola hidup sehat dan remaja termasuk personal hygiene dan nutrisi, melakukan pendataan sasaran pada individu, pus, keluarga berencana, ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui, bayi dan balita di wilayah kerja puskesmas melalui kunjungan rumah, melakukan tabulasi sasaran pada individu, pus, keluarga berencana, ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui, bayi dan balita, mengikuti pelaksanaan kegiatan survei mawas diri atau SMD atau musyawarah masyarakat desa atau MMD. Kemudian melaksanakan pelayanan kebidanan di posyandu, posbindu atau kampung keluarga berencana atau tempat lain sesuai penugasan. Dan yang terakhir melakukan pemberian imunisasi rutin sesuai program pemerintah pada anak sekolah. Kemudian 5 isu berdasarkan tupoksi. Kurangnya kesadaran ibu nifas terhadap perawatan masa nifas, tingginya kejadian anemia pada ibu hamil, kemudian rendahnya kepatuhan orang tua dalam membawa buku KIA saat pemeriksaan MTBS, kurangnya cakupan kunjungan antenatal care atau ANC sesuai standar, dan rendahnya pemberian ASI eksklusif. Tapisan isu berdasarkan APKL. Yang pertama, kurangnya kesadaran ibu nifas terhadap perawatan masa nifas. Yang kedua, tingginya kejadian anemia pada ibu hamil.
Ketiga, rendahnya kepatuhan orang tua dalam membawa buku KIA saat pemeriksaan MTBS. Keempat, kurangnya cakupan antenatal care atau ANC sesuai standar. Dan kelima, rendahnya pemberian ASI eksklusif. Setelah dilakukan tapisan isu berdasarkan APKL, jumlah yang tertinggi dan didapatkan yaitu rendahnya kepatuhan orang tua dalam membawa buku KIA saat pemeriksaan MTBS. Kemudian analisis isu dengan USG. Yang pertama, rendahnya kepatuhan orang tua dalam membawa buku KIA saat pemeriksaan MTBS. Kedua, tingginya kejadian anemia pada ibu hamil. Tiga, kurangnya kesadaran ibu nifas terhadap perawatan masa nifas. Setelah dilakukan analisis isu dengan metode USG, didapatkan ranking yang paling tinggi adalah rendahnya kepatuhan orang tua dalam membawa buku KIA saat pemeriksaan MTBS. Analisis masalah dengan fishbone diagram. Dari MEN, buku hilang atau disimpan tidak tetap. Orang tua tidak paham fungsi buku KIA dan sering lupa. Kemudian pada metode, tidak ada reward atau konsekuensi, tidak ada prosedur pencatatan konsisten di buku KIA, dan monitoring kepatuhan tidak rutin. Kemudian di material, tidak ada pengingat di sampul buku KIA, tidak ada poster atau leaflet pengingat. Dan di mesin, belum adanya template pesan pengingat dan tidak ada scan atau cek cepat buku KIA. Sehingga didapatkanlah isu ketidakpatuhan orang tua membawa buku KIA. Kemudian alternatif pemecahan masalah. Masalah utamanya adalah rendahnya kepatuhan orang tua dalam membawa buku KIA saat pemeriksaan MTBS. Akar masalah, orang tua tidak tahu tentang fungsi buku KIA. Kemudian alternatif pemecahan masalahnya adalah dilakukan edukasi dan penyuluhan rutin tentang manfaat buku KIA. Kemudian akar masalahnya tidak ada checklist saat pendaftaran, dan alternatif pemecahan masalahnya adalah membuat checklist buku KIA dibawa atau tidak di meja pendaftaran. Kemudian tidak ada media pengingat untuk membawa buku KIA saat berobat, dan alternatif pemecahan masalahnya adalah membuat poster atau banner pengingat. Yang terakhir, belum ada pengingat menggunakan teknologi. Alternatif pemecahan masalahnya adalah membuat video himbauan untuk pengingat membawa buku KIA setiap membawa balita berobat ke fasilitas kesehatan. Baiklah, terima kasih. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada seminar kali ini, presentasi kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.